Anda kembali di Kabar Siang pemirsa, adanya pasal yang mengatur tentang pidana menggunakan santet dalam rancangan Undang-Undang KUHP kini menuai pro dan kontra. Ahli hukum memandang perlu adanya aturan mengenai santet karena fenomenanya yang tak terhindarkan. Namun para legislator masih meragukan implementasi aturan tersebut. Santet memang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Konon, ilmu hitam itu digunakan segelintir orang untuk kepentingan tertentu, seperti melampiaskan dengki dan dendam, menjatuhkan lawan politik, hingga memenangkan persaingan bisnis. Sayangnya, kekejaman santet sulit dibuktikan secara hukum. Akibatnya, selama ini warga yang dituding menjadi dukun santet diadili oleh warga dengan main hakim sendiri. Seperti di tahun 2010 di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, satu keluarga dibakar di dalam rumahnya karena warga menduga keluarga Bilson Simaremare tersebut memiliki ilmu santet. Tahun 2011, satu keluarga di Dusun Gebes, Desa Mangsaran, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur juga diadili oleh warga karena dituduh sebagai pelaku santet. Akhirnya, 6 anggota keluarga itu dipaksa melakukan sumpah pocong. Agustus 2012 lalu, makam seorang warga bernama Miswan di Malang, Jawa Timur dibongkar. Hasilnya, Miswan adalah korban pembunuhan karena diduga berprofesi sebagai dukun santet. Berangkat dari hal itulah, aturan mengenai santet dimasukkan ke dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang disusun pemerintah. Dalam pasal 293 RUU KUHP disebutkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan cara gaib diancam hukuman penjara 5 tahun. Sementara jika si pelaku menjadikan cara gaib sebagai mata pencarian, pidananya pun akan ditambah. Pakar pidana Barda Nawawi Arif yang juga merupakan anggota tim penyusun RUU KUHP menilai pembuktian terhadap santet dapat dicari pada pelaku, misalnya berupa peralatan yang digunakan untuk ilmu hitam. Apalagi kejadian di Indonesia banyak, ya, dimana karena tidak adanya aturan yang formal, akibatnya banyak orang main hakim sendiri. Orang dikira dukun santet lalu dibunuh gitu, karena tidak ada aturannya. Ini peralatan ini kalau dilihat dari ahli-ahlinya, ini peralatan apa? Oh, peralatan santet. Bisa, sama. Jadi bukan perbuatannya dia menyantet yang akan dipidana, tapi menawarkan, ya, suatu bentuk bantuan yang untuk melakukan kejahatan. Namun sejumlah anggota Komisi Hukum DPR melihat pasal mengenai santet tersebut bisa menimbulkan masalah dan rawan digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang karena sulit dibuktikan. Pertanyaan saya, apakah santet bisa dibuktikan siapa pengirimnya? Kalau pakunya oke, di dalam perut ada, itu bisa di ronsen. Tapi siapa pengirimnya itu rawan untuk kriminalisasi. Nah, ini kemampuan pengadilan ada enggak? Kalau santet ya, saya percaya ada. Beberapa, saya ini aktivis pramuka ya, jadi dimanapun saya melihat fenomena seperti itu. Tapi kemudian kemampuan kita untuk membuktikan siapa pengirim itu yang saya pertanyakan. Jangan sampai nanti pasal santet itu dijadikan sebagai alat orang ketika tidak suka, ada masalah, oh ini menyantet gitu kan gitu. Jadi justru nanti malah menimbulkan persoalan baru kan gitu. Jadi sesuatu yang tidak pasti, siapa dukun santetnya, apakah benar dia disantet, bagaimana membuktikan bahwa dia disantet, bagaimana kita cari yang menyantetnya kan gitu kan. Kan susah, jangan sampai kita pusing-pusing kepala kita ini disantet nih, jangan yang nyantetnya ini kan gitu kan. Susah itu. Sebenarnya selama ini telah ada pasal yang mengatur kejahatan dengan ilmu gaib, yakni pasal 545 KUHP. Sedangkan pasal 546 melarang penjualan benda-benda gaib dan pasal 547 melarang seseorang menggunakan jimat atau mantra di persidangan. Namun pada implementasinya aturan tersebut sulit diterapkan.
Yang perlu disoroti jika pasal mengenai santet pada RUU KUHP nantinya disetujui adalah penegakan hukumnya untuk menjerat pelaku pidana yang menggunakan ilmu santet. Tim TV One mengabarkan. Dan tentunya pembahasan pasal santet dalam KUHP ini mengundang tanggapan dari beberapa tokoh supranatural. Lalu bagaimana tanggapan mereka? Berikut ini adalah kabarnya. Pasal santet yang akan masuk dalam rancangan undang-undang KUHP tengah ramai dibicarakan. Tak ayal, rencana ini pun menjadi kontroversi. Beberapa pertimbangan menyebabkan sejumlah tokoh supranatural menganggap rencana ini tidak masuk akal untuk diterapkan. Di antara pertimbangan tersebut adalah praktek santet yang kurang dapat didefinisikan, serta pembuktian santet yang susah dilakukan. Tokoh supranatural Agung Yulianto atau yang lebih akrab disapa dengan Ki Joko Bodo menganggap masuknya santet dalam KUHP hanya mengada-ada dan justru dikhawatirkan akan mengarah ke tindakan fitnah. Sangat janggal dan bodoh, karena kualitas orang-orang itu semakin bodoh aja. Jadi tolong pintar dong, tolong pintar dikit, dibuka matanya, dibuka mata batinnya supaya pintar dah. Kan pembuatan undang-undang itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nanti kalau ada dua unsur itu tidak terpenuhi, ya itu kebodohan-kebodohan akan terjadi. Zaman jahiliyah muncul di Indonesia lagi. Senada dengan Ki Joko Bodo, tokoh supranatural lainnya Ki Kusumo menganggap masih banyak PR lain yang harus digarap pemerintah dan DPR daripada membahas pasal santet. Pemerintah tidak perlu ngurusin santet, urusin hal yang lebih penting. Negeri ini lagi kacau balau sekarang. Urusin tuh namanya apa? Partai A, Partai B, Partai C lagi isu kemana-mana. Ini udah mau di 2014, jangan bikin masyarakat resah. Harusnya mulai menata supaya besok itu 2014 punya hal yang baik-baik. Ibaratnya kalau capres A, capres B, image-nya kan jadi bagus daripada sekarang kita membentuk sesuatu yang udah aturannya nggak pernah ada dari zaman dulu. Sedikit berbeda dengan Ki Kusumo dan Ki Joko Bodo, Permadi justru menganggap santet mudah dibuktikan, namun menurutnya tetap akan sulit jika diatur dalam KUHP. Santet itu ada dan bisa dibuktikan. Masalahnya sekarang, para ahli hukum, profesor, doktor yang intelektual itu tidak mau mengakui santet. Lalu kalau tidak diakui bagaimana bisa diatur? Pengaturannya pun salah, hanya merupakan delik formil. Itu pun menimbulkan ketidakadilan. Contoh, barang siapa mengaku dukun santet dan lain sebagainya bisa dihukum 5 tahun. Sekarang kalau saya ngaku, saya pemerkosa, bisa dihukum nggak? Nggak bisa, harus dibuktikan dulu bahwa saya ini tukang memperkosa. Kalau enggak ya nggak bisa. Nah tukang santet ini, kalau mengaku jadi dukun santet, bisa dihukum 5 tahun. Nggak adil kan? Kita tunggu saja, apakah KUHP yang kini tengah digodok akan memuat pasal santet di dalamnya. Jika iya, semoga pasal ini tidak menjadi pasal karet yang berpotensi mudah disalahgunakan. Tim TV One mengabarkan.